Cerita bercerita tentang masa depan. Manusia pindah keluar angkasa setelah permukaan laut meninggi akibat perubahan iklim. Setelah berhasil membangun penampungan di antara orbit bumi dan bulan, manusia dipindahkan ke lebih dari 80 penampungan selama beberapa dekade. Setelah manusia menetap di sana, penampungan nomor 8, 12, dan 13 mendeklarasikan diri mereka sebagai Republik Adrian. Mereka ini dengan keji menyerang bumi dan penampungan lainnya. Hal ini mengakibatkan perang di antara sekutu dan Republik Adrian selama beberapa dekade. Manusia yang tersisa di bumi memproduksi amunisi perang dan hidup seperti roda mesin perang. Terlihat seorang kapten yang bernama Yunjung sedang berjibaku melawan para robot yang dikirim oleh para pasukan Adrian. Yunjung lengah sehingga membuat tangannya tertembak. Rupanya si Yunjung ini adalah robot dan ia sedang dalam tahap uji coba. Lab Kronoid ini adalah lab yang mengembangkan kecerdasan buatan yang dipimpin oleh Dr. Yoon So-hyun. Robot yang gagal diuji coba akan kembali diperbaiki sementara Dr. Yoon So-hyun dan Direktur lab yaitu Kim Sang-hon akan bersiap menerima tamu. Diharapkan si tamu ini mau berinvestasi di perusahaannya ini. Untuk si Kapten Yun dulunya ia adalah prajurit perang yang memimpin tim 45 pasukan 8. Ia sukses menyelesaikan banyak misi. Lalu pada 35 tahun yang lalu Kapten Yun turut serta dalam misi meledakkan pipa bahan bakar shelter B-25 milik Adrian. Namun misi itu gagal dan si kapten berakhir koma. Perusahaan Kronoid dengan persetujuan dari keluarga si kapten mengesahkan seluruh usaha untuk perawatan Kapten Yun. Dan perusahaan ini membuat data dari replika otaknya. Lab Kronoid akan mengembangkan kecerdasan buatan komandan tempur tercanggih yang dilengkapi dengan semua keahlian taktis dan tempur. Program ini akan dinamai dengan Jung-e. Anak dari Kapten Yunjung yaitu Dr. Yun So akan menyelesaikan proyek ini sebagai ketua tim. Salah seorang calon investor menanyakan apakah robot ini sudah berhasil lolos uji coba. Si dokter menjawab belum. Ia mengungkit tragedi atau misi yang dimana si kapten gagal dalam misinya. Dan karena kegagalan ini membuat perang Adrian berlangsung selama 40 tahun terakhir. Memang dulu prajurit bayaran Korea sangat populer, tapi saat ini banyak yang berpikir bahwa Kapten Yun adalah dalang yang memperpanjang perang saudara Adrian. Dr. Yun So mencoba meyakinkan para investor bahwa pihaknya akan menjadikan robot Kapten Yun menjadi pahlawan abadi dari sekutu. Setelah itu, Kim memberikan kabar gembira kepada si dokter. Para investor bilang, jika robot Kapten Yun berhasil melewati simulasinya, maka pihak Dr. Yun bisa mulai mendistribusikan kecerdasan buatan ini. Menurut si dokter, semua ini berkat Pak Presdir yang telah mendidiknya dan membangun proyek ini. Setelah ini, si Dr. Yun akan melakukan wawancara sebelum membuang robot nomor 17. Si robot terlihat merasa kesakitan dan bingung dengan kondisi tubuhnya. Lalu robot yang dinyatakan gagal ini pun dihancurkan. Sambil berjalan di lorong, seorang pegawai baru menyatakan kekagumannya soal kepahlawanan Kapten Yun. Dr. Yun pun membeberkan fakta sebenarnya. Sebenarnya ibunya atau Kapten Yun terpaksa menjadi prajurit bayaran demi mendapatkan uang untuk mengobati tumor di kepala Dr. Yun saat ia masih kecil. Di hari Dr. Yun dioperasi itu adalah hari terakhir ibunya berperang. Dr. Yun selalu bertanya-tanya apakah ibunya pernah membencinya. Dikarenakan dirinya, si ibu menjadi tidak bisa menikmati kehidupannya. Pegawai baru ini pun menyarankan bagaimana jika tanyakan langsung kepada robot si kapten saat wawancara setelah simulasi. Si dokter tidak yakin dengan ini, namun ia akan mencobanya nanti. Lalu si dokter pergi untuk melakukan tes etik. Di dalam kereta ada seorang anak perempuan yang akan berpisah dengan ibunya. Hal ini mengingatkan si dokter dengan masa lalunya saat ibunya akan pergi melaksanakan misi.
Sang ibu menguatkan Yunso yang akan melakukan operasi. Singkatnya, setelah melakukan tes, si dokter memberitahukan Yunso kalau sel kanker di dalam dirinya telah menyebar dari titik operasinya dulu. Yunso divonis memiliki sisa waktu hidup hanya tinggal 3 bulan lagi. Si dokter menyarankan untuk segera melakukan replikasi otak dan beralih ke tubuh prostesis. Ada beberapa tipe untuk biaya replikasi otak ini, dari yang termurah hingga yang termahal. Untuk yang termurah yaitu tipe C, seluruh data otak si pasien akan diberikan kepada perusahaan atau pembeli data. Dan karenanya akan ada banyak cloning yang dibuat berdasarkan data si pasien dan secara pribadi si pasien akan sulit untuk dikenali lagi. Kasusnya sama seperti ibunya Yunso yaitu si Kapten Yon. Ia dikontrak oleh Kronoid untuk tipe C. Untuk semua ini Yunso akan mempertimbangkan semuanya. Lalu Shin kembali ke masa lalu. Pihak Kronoid mendatangi ibunya Kapten Yunso. Mereka memberitahukan kalau Kapten Yon selamat namun ia mengalami koma. Ibunya Yunso harus menandatangani kontraknya agar pihak Kronoid bisa mengurus perawatan Kapten Yon dan menanggung biaya hidupnya serta pendidikan putrinya. Setelah itu, Yunso menemui ibunya yang sedang terbaring koma. Kemudian robot nomor 18 siap diuji coba. Direktur Kim Sang-hoon ingin memulai dengan cara berbeda. Ia menyuruh agar kaki si robot dibuat terluka. Saat si robot diaktifkan, ia merasa nyeri yang sama saat seperti nomor 17 ditembak. Sebenarnya Yunso tidak tega melihat robot ibunya menjadi bahan uji coba. Ketika diserang, otak si kapten merespon sesuatu di area yang tidak dikenali. Hal ini menjadi penemuan baru bagi para peneliti. Sepertinya itu merupakan inti dari kecerdasan buatan tempur. Karena si kapten mati, mereka akan membuat lagi otaknya yang baru. Pagi harinya, Yunso, Kim, dan beberapa pegawai lainnya mendatangi kantor pusat. Seorang wanita yang bernama Lee menghampiri rombongan Kim. Ia mengaku sebagai direktur pelaksana Departemen Pengembangan Produksi. Katanya Presdir tidak akan datang hari ini. Lee ditugaskan untuk menghadiri presentasi dan memberikan laporan kepada si Presdir. Kim kaget kenapa bisa seperti ini. Ia juga baru tahu kalau ada jabatan seperti Lee di perusahaan ini. Lee hanya tertawa. Pokoknya hari ini ia disuruh menggantikan si Presdir untuk menerima laporan dari Kim. Setelah pertemuan ini, Kim kecewa karena mereka membatasi pengembangan senjata yang sedang digarapnya. Singkatnya, Lab Kronoid telah mengupgrade bodi dari si robot. Di saat bersamaan, si Presdir datang berkunjung. Rupanya si Kim ini adalah robot juga. Yunso pun menghadap si Presdir dan memberitahukan perkembangan apa saja yang telah ia capai. Si Presdir mengatakan kalau di kantor pusat juga turut mengembangkan kecerdasan buatan tempur. Yunso termotivasi akan lebih keras lagi dalam bekerja. Si Presdir memberitahukan bahwa Yunso tidak perlu lagi melakukan itu, karena tampaknya perang saudara Adrian akan segera berakhir. Pihak sekutu telah mencapai kesepakatan dengan Republik Adrian. Bukan berarti semua yang mereka lakukan ini sia-sia. Berkat penelitian kecerdasan buatan replika otak, perusahaan yang dikelola si Presdir bisa memulai proyek lain. Salah satunya mengembangkan kecerdasan buatan untuk rumah tangga dan pelayanan. Si Presdir menyuruh untuk menyelesaikan proyek ini seadanya saja. Si Presdir jadi teringat dengan percobaan pertamanya yang ia lakukan adalah mereplikasi otaknya. Karena itu robot yang ia pertama buat adalah robot si Kim Sang-hoon. Sayangnya si Presdir tidak merasa robot replika dirinya ini tidak sama seperti dirinya. Yunso memohon untuk menyelesaikan sedikit lagi proyek ini. Namun si Presdir melarang dan menyuruhnya untuk membereskan saja proyeknya dan diganti dengan robot untuk keperluan sehari-hari. Si Presdir berniat jika proyek ini sudah berakhir, ia akan menghancurkan robot replikanya yaitu si Kim Sang-hoon.
Setelah itu, uji coba kembali dilanjutkan. Robot si kapten selalu gagal di tempat yang sama. Kim Sang-hun kecewa dengan kegagalan ini. Ditambah kantor pusat menyuruhnya untuk menghentikan proyeknya. Sang-hun ingin mewawancarai si robot yang ke-22 untuk memastikan area yang sempat aktif di otak si robot. Kali ini si robot diwawancarai dalam keadaan tubuhnya yang utuh. Tangan si robot dipotong dalam keadaan sadar. Sang-hun harap ada reaksi yang sama di otak si robot dengan waktu itu. Yun-so tidak tega melihat robot ibunya dianiaya, sehingga ia sempat bersitegang dengan Sang-hun. Lalu si Kim Sang-hun dipanggil menghadap si Presdir ke kantor pusat. Sementara Yun-so dan timnya akan membereskan semua proyek ini dan mengakhiri proyeknya. Saat Yun-so sedang melihat data-data di ruangan uji coba, ia menemukan kalau ada data yang sudah diekspor oleh pegawai baru yaitu si Jae-kyung. Dengan segera Yun-so mendatangi ruangan Jae-kyung. Yun-so jadi kaget mengetahui bahwa replika robot ibunya sedang dijadikan robot bantu seksual. Jae-kyung mengaku hal ini ia lakukan karena perintah dari kantor pusat untuk menguji robot si kapten yang akan dijadikan alat bantu seksual. Inilah resikonya jika mengambil replikasi otak tipe C. Tubuh dan replikasi otak si pasien bebas digunakan untuk apa saja oleh perusahaan yang membelinya. Lalu Yun-so kembali ke ruangan uji coba dengan rasa kecewa. Di sana ada Sang-hun. Ia mengatakan simulasinya hanya boleh dilakukan sampai besok. Sang-hun dan Yun-so sedang diselimuti rasa kecewa. Lalu Yun-so mengaktifkan robot ibunya dan ia memberitahukan bahwa si robot terluka parah oleh musuhnya. Yun-so menyuruh si robot untuk menutup mata karena dirinya akan mengirim si ibu ke tempat yang lebih tenang. Saat hal itu akan dilakukan, otak si robot merespon dan ia menanyakan tentang operasi Yun-so. Dengan berderai air mata, Yun-so memberitahukannya. Robot si ibu pun menangis mengetahui kalau operasi Yun-so telah berhasil. Jadi waktu itu sebelum si ibu berangkat menjalankan misi, Yun-so memberikan boneka untuk menyemangati si ibu. Namun boneka itu hilang dan membuat suasana hati si ibu menjadi buruk sehingga ia lalai dalam menjalankan misi. Yun-so pun menangis sejadi-jadinya. Setelah itu Yun-so akan menguji robot ibunya untuk yang terakhir kalinya. Yun-so menghapus area yang tidak dikenal di otak si ibu yang kemarin muncul. Tapi tidak sepenuhnya ia hapus. Yun-so berbisik kepada si robot perihal apa yang akan terjadi kepada si robot setelah menjalankan misi. Dirinya akan koma dan orang-orang akan mereplikasi otaknya dan menggunakan data tersebut untuk membuat kecerdasan buatan seperti robot si ibu ini. Di dalam uji coba, seperti biasa si kapten kalah di tempat yang sama. Tapi ada yang berbeda, reaksi otaknya lebih lemah dari sebelumnya. Sang-hun tidak peduli dan ia pergi meninggalkan ruangan itu. Si robot pun dipindahkan. Sang-hun menyadari sesuatu. Ia pun kembali ke ruangan uji coba lalu mereplay rekaman video tadi. Ia pun terkejut melihat kalau si kapten menghindari tembakan di akhir. Dengan segera alarm darurat dinyalakan. Orang-orang kebingungan. Robot si kapten langsung melumpuhkan orang-orang yang menggiringnya. Sementara itu Yun-so menghapus data si ibu di server utama lab ini. Di sisi lain si ibu terkejut melihat ada banyak robot seperti dirinya. Lalu datang 3 robot yang lain yang sedang mencari si kapten. Mereka pun berkelahi saling mengalahkan. Karena si kapten melawan 3 robot, ia kewalahan menghadapi mereka. Hampir saja si kapten mati, beruntung Yun-so datang menonaktifkan robot yang tersisa. Yun-so mengingatkan robot si ibu bahwa dirinya lah yang telah membisikkan suara-suara di kepala si ibu. Lalu robot para polisi datang. Robot si kapten ditembaki. Sementara Yun-so ia berjalan menuju keluar bersama robot lain. Rupanya otak si kapten sudah dipindahkan ke robot yang sedang bersamanya. Dengan segera si kapten dan Yun-so pergi meninggalkan tempat ini.
Tanpa diduga, si Sang-hun ada di dalam kereta yang mereka naiki. Sang-hun kecewa kepada Yun-so yang telah membawa kabur si kapten. Yun-so hanya ingin ibunya bisa hidup bebas. Maka dari itu Yun-so telah menghapus ingatan tentang putrinya di kepala si robot. Tiba-tiba Yun-so ditembak oleh Sang-hun. Si kapten dan Yun-so berkelahi. Ketika Sang-hun terluka, ia terkejut menyadari bahwa dirinya ternyata adalah robot juga. Perkelahian pun berlanjut. Bantuan dari para robot polisi datang. Meski seorang diri, robot si kapten bisa mengatasi musuh-musuhnya. Hingga pada akhirnya, robot Sang-hun jatuh bersama gerbong kereta. Lalu Yun-so menyuruh si kapten untuk pergi menyelamatkan diri karena sebentar lagi para polisi akan datang. Yun-so mengatakan kalau robot si kapten tidak usah khawatir tentang dirinya. Kemudian robot si kapten pun memeluk Yun-so, kemudian ia pergi dari sana. Dan untuk sekarang, robot si kapten bisa hidup dengan bebas. Lalu film pun selesai. Bijaklah dalam menyikapi sebuah peristiwa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.